Halo teman-teman Sobat Hunter, Haris di sini. Nah, di video hari ini saya tidak akan membahas mengenai harga, paket promo, jumlah stok, dan sebagainya. Karena di video hari ini saya berfokus untuk memberikan informasi yang mungkin cukup bermanfaat bagi teman-teman Sobat Hunter yang pengen nantinya cari senapan angin. Dan khusus pengguna PCP ataupun senapan angin PCP bocap. Sesuai judul yang sudah saya tulis ya, mungkin teman-teman yang pernah belanja senapan angin di National Official pernah mengalami ketika belanja senapan angin di kami dengan kondisi yang sebelum dikirim atau sebelum dikemas kan ada dapat video dan foto sebelum dibungkus dengan kondisi bagus, tidak ada kebocoran sama sekali. Setelah tiba di lokasi tujuan, ketika di unboxing ternyata anginnya habis atau bocor. Nah, itu ada penyebab yang perlu saya sampaikan ke teman-teman Sobat Hunter. Mungkin yang lain yang punya senapan angin produk bocap ya, ataupun senapan angin PCP tabung kecil, tabung yang sedang dari produknya National Official, mungkin bisa disimak dulu video ini sampai akhir, jangan di skip. Oke, sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Untuk penjelasannya saya buat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin supaya teman-teman juga bisa memahami. Nah, senapan angin bocor untuk jenis PCP ataupun senapan angin yang bocap ya, sebenarnya ini berlaku untuk senapan angin yang gejlok ataupun PCP, semua ukuran tabung, semua model, semua varian yang sifatnya dia bisa nandon angin di dalam tabungnya. Ya, semua senapan angin yang sifatnya dia bisa nandon angin itu ketika terjadi kebocoran ada sebabnya. Nah, penyebabnya apa saja? Ini akan saya tunjukkan satu persatu berdasarkan data, riset, pengalaman yang sudah saya kumpulkan datanya sejauh ini dan hasilnya bisa teman-teman telusuri sendiri nanti kalau mungkin kurang yakin ya atau mungkin tidak setuju boleh bisa dicoba sendiri atau mungkin bisa diriset sendiri. Nah, ini datanya sudah saya kumpulkan dari beberapa bulan terakhir. Sebenarnya dari dulu sudah pernah ada beberapa teman-teman yang tanya, sudah saya buatkan video juga simple. Nah, ini akan saya sedetailkan mungkin untuk beberapa poin yang harus teman-teman simak. Senapan angin bocor itu disebabkan karena beberapa faktor yang dimana biasanya pengguna ya atau pemilik itu dari segi perawatannya kurang. Ini ada sekitar 5 poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, senapan angin PCP atau PCP bocap dan sebagainya bocor itu disebabkan karena satu, pengisian angin lebih dari standar yang sudah diinformasikan. Nah, semua senapan angin, ini kalau ngobrol soal senapan angin yang ada di National Official ya, saya kurang tahu kalau senapan angin di luar. Ya, ini saya berceritanya sesuai produk yang kami jualkan. Kalau di luar produknya kami, mohon maaf saya tidak tahu. Oke. Untuk senapan angin PCP bocap ataupun yang gejlok di National Official itu semua tekanan anginnya maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh pengisiannya di atas 2500 karena bisa menyebabkan kebocoran. Karena seperti ini. Sebenarnya untuk senapan anginnya itu kalau diisi di atas 2500 PSI itu bisa. Tetapi untuk kekuatan sil penahan di sekat tabungnya itu pasti ada silnya. Rata-rata produknya dari kami standar untuk daya tekan ya angin yang ada di dalam tabung yang bisa ditahan oleh sil ya itu maksimalnya 2000 sampai 2500 PSI. Jadi kalau diisi di atas 2500 PSI itu pasti ada kebocoran. Entah bocornya itu langsung seketika ketika diisi 2500 sampai di atasnya 2600, 2700 dan lain sebagainya itu langsung bocor. Ada juga yang 2700 itu masih bisa nandon ya, masih bisa bertahan mungkin 1 atau 2 minggu, nanti bisa bocor. Tapi pasti bocor. Kalau diisi di atas 2500 pasti jangka pendek ataupun jangka panjangnya terjadi kebocoran karena daya tahan silnya itu terbatas. Jadi seperti itu ya, oke. Terus untuk yang kedua, kenapa senapan angin PCP ataupun senapan angin gejlok yang sifatnya dia bisa nandon angin bisa bocor? Yang kedua itu upgrade unit. Nah,
ini catatan khusus ya. Beberapa teman-teman Sobat Hunter yang dulu pernah belanja senapan angin di kami, itu di-upgrade ya dari standarnya, di atas standarnya atau di luar standarnya bawaan dari pabrik, itu besar kemungkinan bisa terjadi kebocoran. Salah satu contohnya ini pernah ada. Dulu ada teman-teman Sobat Hunter yang belanja senapan angin di kami. Belanja senapan angin PCP Bocap 500 cc. Dari tabungnya bawaan itu diganti. Nggak tahu diganti dengan tabung apa. Dan tambahannya, karena senapan angin produk dari kami yang dulu yang pernah diorder tanpa menggunakan regulator dan tanpa menggunakan power plenum, itu satu set diganti. Jadi penggantian tabungnya, ditambahin dengan power plenum dan regulator, itu di luar standar bawaan pabrikan. Seketika bisa dipasang, bisa digunakan. Tapi dalam jangka panjangnya, sealnya sering sekali bocor. Nah, itu yang pernah dialami sendiri oleh konsumen dari Panasonic Official. Saya menarik kesimpulan kalau senapan angin dari data yang saya kumpulkan dari pengalaman teman-teman Sobat Hunter yang pernah mengalami hal tersebut. Jadi saya himbau ke teman-teman Sobat Hunter, jika punya senapan angin produk yang dari Panasonic Official, jangan di-upgrade di luar standar bawaan pabrikan, apalagi diganti di luar standar pabrikan kecuali seal ya. Kalau tabung, laras, chamber dan sebagainya itu sudah ada ukuran masing-masing. Tapi kalau chamber nanti ada bocor, ada seal-sealnya, ada yang pecah dan sebagainya, itu bisa diganti dengan yang baru dengan catatan ukurannya harus sama. Oke, jelas ya? Itu yang nomor 2. Lanjut yang nomor 3. Senapan angin bocor, PCP ataupun yang tabung bocor dan sebagainya, itu yang nomor 3 disebabkan karena benturan dan goncangan lebih. Nah, ini datanya sudah saya kumpulkan juga dan valid ternyata. Goncangan lebih, benturan lebih, kebanting, terbentur dan sebagainya, itu bisa menyebabkan senapan angin bocor. Karena di dalam sealnya itu ada rongga atau rumahannya. Yang ketika dia kena goncangan lebih, ya otomatis kinerja sealnya tidak sebagaimana mestinya, hasil ada kebocoran dari unitnya. Ini sering terjadi juga. Ada beberapa teman Sobat Hunter yang dulu pernah belanja senapan angin di kami, itu dari sini, dari gudangnya kondisinya bagus, tidak ada kebocoran sama sekali. Bahkan senapan anginnya dari pabrik menuju ke gudangnya Panasonic Official itu sudah ditandon kurang lebihnya hampir 2 minggu. Tidak ada penurunan dari angin, semuanya normal. Setelah di-packing, setelah dibungkus, dibok kayu, ya, dikirim ke ekspedisi. Setelah sampai di lokasi, konsumen membuatkan video unboxing, ternyata ada kebocoran. Dan saya telusuri ternyata karena ada benturan atau goncangan dari via ekspedisi ya. Jadi itu, tapi tenang saja kalau bocornya karena benturan keras dan itu masih dalam garansi ya, dan itu murni dari pengiriman, itu akan kami ganti 100%. Biaya untuk ongkos kirim pulang pergi penggantian unit baru dan sebagainya kami yang nanggung. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya, senapan angin semuanya yang ada di Panasonic Official sebelum dibungkus, sebelum dikirim, itu sudah dicek. Sudah dipastikan benar-benar bagus, tidak ada bocor sama sekali. Tapi kalau setelah sampai di lokasi, ya datang dan itu bocor, murni itu karena benturan atau guncangan keras dari ekspedisi. Alhasil senapan anginnya bisa bocor. Ya, jadi nanti kalau teman-teman belanja senapan angin di Panasonic Official mengalami hal tersebut, karena goncangan lebih dari ekspedisi dan ternyata senapan anginnya bocor, bisa langsung menghubungi timnya kami, siap kami bantu. Oke ya, nomor 3 jelas. Lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 ini, sebentar, saya lupa. Nah, yang nomor 4 ini kalau teman-teman pemula seringnya ya yang saya jumpai yang belum pernah terbiasa pakai magazin, senapan angin bocor itu disebabkan karena mimisnya sering macet. Nah, ini juga perlu catatan khusus ya. Untuk mimis macet ini perlu teman-teman waspadai. Karena untuk mimis macet biasanya meninggalkan serbuk bram yang menempel di bagian dinding loading mimis. Ya, dinding laras yang loading mimis masuk itu ketika kalau terjadi mimis macet dan itu terlalu sering, biasanya akan meninggalkan bekas. Nah, bram mimis ini dia dari logam yang lembut banget. Ketika dia nempel di dinding dan dia menggumpal,
mimis macet ya, kemudian dikeluarkan bisa normal kembali, tapi bekasnya biasanya masih menempel sedikit atau lembut, itu bisa masuk ke dalam ruang transfer angin secara tidak langsung ya, mungkin karena dia tes tembak terus katupnya terbuka bisa masuk ke dalam dan sebagainya. Ketika dia menggumpal dan dia kotornya lebih masuk ke dalam sekat tabung ya, biasanya sekat tabung, dan itu nancap di silnya, bisa terjadi kebocoran karena kinerja sil itu kan dia kalau kena tekanan angin kan dia mekar. Ketika dia dindingnya atau rumahnya tertempel bram mimis ya, kotoran mimis dan sebagainya, itu nanti bisa menyebabkan kebocoran. Dan itu juga pernah terjadi juga di beberapa orderan teman-teman Sobat Hunter, dan itu murni karena kesalahan penggunaan. Karena mungkin nggak terbiasa pakai magazin, terus kemudian pakai magazin, mimisnya numpuk di dalam chambernya, di dalam loading mimisnya. Ketika dikeluarkan, bekasnya mimis yang macet itu ya berupa bram, serbuk, logam dan sebagainya masuk ke dalam, alhasil senapan anginnya bisa bocor. Itu ya perlu teman-teman catat. Yang pasti hindari secara berlebih ketika ada senapan angin atau menggunakan senapan angin mimisnya macet. Oke ya. Terus yang terakhir, yaitu senapan angin PCP ataupun yang bocap, gejluk dan sebagainya. Kenapa bisa bocor? Yang terakhir ini yaitu selang pompa senapan angin PCP kalau kotor itu bisa menyebabkan kebocoran. Jadi ini yang terakhir perlu perawatan khusus. Mungkin teman-teman Sobat Hunter punya pompa PCP yang electric portable ataupun yang manual 3 stick, 4 stick, itu semua pasti ada selangnya, selang penghubung dari unit pompa ke senapan angin itu pasti dihubungkan dengan selang. Nah, selangnya ini di bagian ujung pangkal ataupun ujung yang paling depan dan sebagainya, itu kalau dia ada sumbatan, kotoran dan sebagainya, dan itu ketika digunakan untuk mompa, kotorannya masuk ke dalam, itu bisa terjadi kebocoran. Nah, ini sering terjadi juga dari beberapa konsumen Panasonic official yang tidak merawat pompanya, terutama selangnya, dengan baik. Ketika digunakan untuk memompa ya, itu alhasil senapan anginnya bisa bocor. Makanya teman-teman yang kemarin pernah beli senapan angin dan beli pompa di Panasonic official, sering sekali saya berikan informasi kalau perawatannya harus ekstra, karena ya senapan angin bagus ya, kalau perawatannya kurang tepat bisa terjadi kendala. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, yang nomor 5 ini yang soal selang pompa harus dibersihkan secara berkala. Pastikan kalau punya tutup ya, itu kan bawaan senapan angin, terutama pompanya, itu kan ada tutupnya nih di kupler. Itu kalau setelah habis dipakai ditutup lagi. Nanti kalau mau dipakai dibuka lagi. Oke, tapi yang jelas harus dicek dulu kalau ada kotoran atau mungkin agak kotor di bagian kuplernya, dibersihkan dulu, kemudian kalau sudah bersih digunakan untuk pompa. Oke, jelas ya. Tadi 5 poin yang saya informasikan real berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil uji riset yang ada di Panasonic official. Kalau teman-teman mau nambahin boleh silahkan, atau mungkin teman-teman nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan juga boleh, silahkan tuliskan masukan, kritik dan sarannya di kolom komentar channel YouTube-nya Panasonic official. Oke. Terus sebelum penutupan, kesimpulan terakhir. Jadi senapan angin PCP bocap ataupun yang gejluk, sebagus apapun senapan anginnya, ya, semahal apapun senapan anginnya, tapi jika teman-teman mengabaikan dari ya 5 poin yang sudah saya sampaikan tadi, itu akan besar kemungkinan terjadi kebocoran. Makanya ya, supaya teman-teman terhindar dari mungkin bocor ya dari senapan anginnya, kalau teman-teman belajar senapan angin, terapkan dari 5 poin yang saya sampaikan tadi. Minimal 1 atau mungkin 2 poin yang harus diperhatikan benar-benar ekstra. Karena kalau teman-teman mengabaikan dari 5 poin tadi, pasti akan terjadi kebocoran. Ya, karena senapan angin sifatnya kalau yang jenis PCP, bocap ataupun yang jenis gejluk itu sifatnya nandon angin. Pasti ada silnya. Ya, kalau itu ya perawatan diabaikan, pasti ada kebocoran dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang agak lama. Oke, supaya terhindar seperti itu, silakan bisa perawatan masing-masing, minimal pembersihan dan sebagainya.
Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mungkin kalau teman-teman pengen ngobrol santai soal topik di video hari ini, silakan tulis kolom komentar atau mungkin bisa langsung menghubungi tim yang kami via WA, siap dibantu. Oke, mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya atau mungkin salah kata dari ulasan di video hari ini. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Stok senapan angin kelas PCP bocah masih ada. Kalau teman-teman pengen order, monggo silakan. Popor taktikal ready, popor kayu juga ready. Terus yang tabung 38 juga ada, semuanya lengkap. Oke, hanya di Panasonic Official.